Dr. Arkan, lalu pertanyaannya kalau kita tahu bahwa dengan nama kita yang sekarang, hasilnya ada Harani tadi misalnya, Mas Butet, itu kemudian dampaknya akan terjadi sesuatu, apakah mungkin kita mengubah takdir tadi? Bisa, tetapi saya tidak setuju pada bagian itu disebut takdir ya. Apa Anda menyebutnya? Saya lebih condong menyebut itu sebagai nasib ya. Apakah nasib itu bisa diubah? Nasib bisa diubah. Dengan cara? Memperbaiki struktur namanya. Cara memperbaikinya bagaimana? Tadi sudah lihat ya ada strukturnya di situ. Lalu kemudian kita bisa melihat bagian mana yang kurang, bagian mana yang harus ditingkatkan, bagian mana yang harus diganti. Lalu dari situ kita bisa melihat pilihan kata-kata dalam struktur tadi untuk memperbaiki struktur itu. Jadi struktur nama kita diganti? Iya. Dari strukturnya diganti, kemudian ditemukan kata apa yang masuk dalam nama tadi. Baik, sebelum Anda jelaskan bagaimana kalau kita mengundang langsung orang yang pernah merasakan dampak dari nasihat Anda. Namanya Butet Kartarjasa. Mas Butet, katanya Anda mengalami sendiri perubahan yang terjadi dalam hidup Anda setelah Anda menerima saran dari Dr. Arkan. Boleh dijelaskan dulu, sebelum Anda bertemu Dr. Arkan dan menerima nasihatnya atau sarannya, apa yang terjadi pada Anda dan apa yang berubah setelah Anda mengikuti nasihat Dr. Arkan? Ya, sebelumnya itu sering mengalami apes. Apes? Apes dengan mudah ditipu orang. Karena saya selalu berpikir positif, saya pikir semua orang baik, ternyata hancur dan saya jadi korban penipuan. Lalu waktu kawan saya memeriksakan nama saya kepada Arkan itu muncul Harani 5. Yang penjelasannya adalah bahwa saya itu punya potensi mati bunuh diri karena penyakit gawat, dikhianati orang, kawan dekat, atau mati dibunuh, atau mati diracun yang tidak terdeteksi siapa yang meracun. Pokoknya apes mulu. Nah bahkan ketika suatu kali saya gelisah karena analisis ini, saya cerita kepada keluarga saya, anak saya diam-diam ngecek ke ahli tarot. Ternyata hasilnya sama. Bahkan dengan jelas menyebutkan bulan dan tahunnya. Mati? Iya. Mas Slamet Raharjo, coba segera cari pengganti jongosnya. Setelah mengetahui apa yang dianalisa oleh Dr. Arkan, reaksi Anda pertama kali apa? Saya waktu itu nggak ketemu, saya cuma mendapat hasilnya itu tadi, hasil chapternya tadi itu. Maka ketika suatu kali saya ketemu, saya bertanya, saya minta penjelasannya, saya ditanya, namanya ini harus diperbaiki. Tapi saya bilang nama Butet Kartarjasa itu adalah nama populer saja, tapi bukan nama asli. Jadi saya punya nama asli yang lebih panjang, lengkap, nama lengkap. Apa itu? Bambang Ekoloyo Butet Kartarjasa. Itu nama akte, nama dari leluhur saya. Ketika diperiksa dengan nama lengkap itu, ternyata hasilnya bagus, tidak ada Harani lagi. Maka disarankan oleh Pak Arkan ini, saya menggunakan nama akte saya, meskipun saya tidak harus mengubah nama legal saya, nama publik saya, ya tetap Butet Kartarjasa. Tapi saya harus melakukan satu ritual. Ritual apa itu? Menuliskan nama yang saya yakini sebagai nama saya hari ini, nama lengkap saya itu Bambang Ekoloyo Butet Kartarjasa, selama 90 hari. 90 hari? Satu hari minimal, satu halaman A4. Dan Anda lakukan itu? Ya, dan sekarang sudah hari ke-137. Oh, lebih dari 90? Ya, karena yang wajib 90, sisanya sunnah. Jadi Anda lakukan itu? Ya. Saya lihat Anda bawa buku-buku apa itu? Ya ini, catatan saya mulai saya menulis. Oh, nulis nama. Jadi sebanyak itu? Satu halaman penuh, satu hari, satu malam menjelang tidur. Sesudah Anda menulis di buku apa namanya ini ya? Kitab Lirik saya bilang. Kitab Lirik.
Ya, apakah ada perubahan dalam hidup Anda? Apa yang terjadi dalam hidup Anda setelah Anda menuliskan nama Anda di buku Blirik ini? Yang saya rasakan itu lebih tenang dan saya merasa banyak dimudahkan dalam banyak hal. Tapi saya dengar Anda punya kasus dan bisa selesai itu Ya, gimana? seperti tadi saya bilang tadi, saya kan jadi korban penipuan dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Itu sesuatu yang saya yakini sudah loss, sudah nggak bisa balik lagi karena memang itu kasusnya perdata. Dan posisi Anda lemah. Dan saya sangat lemah, secara hukum lemah. Tapi peristiwanya adalah ketika di hari ke-23 saya menulis, itu ada satu peristiwa yang mengawali sehingga seluruh kerugian saya itu datang kepada saya kembali utuh. Sesuatu yang sebenarnya sudah secara hukum itu sudah hilang. Sudah kalau saya bilang hil yang mustahil. Itu aset saya yang hilang itu kembali lagi. Ternyata orang yang menipu Anda datang mengembalikan uang Anda. Keluarganya yang mengembalikan kepada saya. Uang Anda utuh. Utuh. Percaya bu nggak percaya ya? Iya. Anda kemudian bersama teman-teman di Jogja ya, itu karena sama-sama nulis membentuk apa tadi komunitas itu cuma kitab. guyonan. Paguyuban Oh, Kitab Paguyuban Kitab Blirik. Ya, jadi PKB gaya baru ini namanya. Baik, mari kita dengar komentar mereka tentang kegiatan menulis yang disarankan oleh Dr. Arkan. Ini dia liputannya. Saya ada 26 hari, tapi itu terhitung saya mengulangi lagi. Paruh pertama, kemudian saya ulangi lagi, dan kemarin malam saya lupa lagi, saya harus mengulangi lagi nanti malam. Jadi terhitung 26 hari, seperti itu. Nulisnya sejak tanggal 11 sih, jadi udah hampir sebulan ya, hampir sebulan. Ya. Tapi sempat ngulang gitu karena ketiduran. Terus akhirnya ngulang. Ini saya sudah 29 hari, 29 halaman. Jadi ini sudah sudah hafal tangan harus nulis setiap malam. Udah 26 hari ya? 26 hari. Karena menulis itu paling sederhana untuk mengajarkan kita kesadaran bahwa kita memakai nama baru ini, kemudian kita bangun kesadaran melalui menulis. Melatih disiplin, melatih kesabaran, melatih kita untuk setia pada proses gitu. Kebetulan memang di Jawa, saya sebagai orang Jawa, ada nama kecil, nama dewasa, dan sekarang tahun ini saya umurnya 50 tahun, ada nama tua. Saya percaya bahwa nama itu mempengaruhi kita, mempunyai sesuatu yang bisa membentuk kepribadian kita. Job, alhamdulillah lancar. Ya tetap lancar gitu. Lebih ke karakter gitu. Lebih ke karakter, saya ngerasa lebih tenang, lebih bisa mengendalikan emosi. Itu tadi Paguyuban Kitab Blirik Jogja. Saya dengar ada beberapa anggota Kitab Blirik Jakarta yang hadir juga ya? Oh iya. Coba siapa yang hadir di sini? Lah ini. Wah, saya lihat ada Kang Sobari dengan bukunya. Ada Mas Slamet Raharjo. Boleh kasih lihat bukunya? Pak Pang. Oh, ada lagi tuh. Loh, Mas Eros juga. Mas Eros juga. Walah, Mas Eros juga udah punya nama baru tuh. Apa itu? Adiputra. Eros Adiputra Jarot. Wow, berarti panggilan sekarang Adip, Dip. Jadi Mas Eros, jadi ini dia komunitas atau Paguyuban Buku Blirik Jakarta. Ya, lepas dari mereka percaya atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi setidak-tidaknya mencoba ya mengikuti saran Anda dan tentu berharap ada perubahan dengan mengurangi hambatan-hambatan tadi. Baik, Mas Butet, secara keseluruhan
ada perubahan dalam hidup Anda yang Anda rasakan setelah adanya nulis nama sampai 130 hari ini? Saya merasa lebih tenang. Paling enggak kecemasan saya soal Harani yang sempat mengganggu ketenangan jiwa saya, menjadi gelisah itu pudar. Sekarang saya merasa banyak dimudahkan lah, dan kalau orang Jawa bilang ati lebih sumeleh. Ya, menarik karena saya dengar Anda juga ikut membantu tim U19 Under 19 ya, atau di bawah umur 19 tahun. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy, kita rehat sejenak. Saya masukkan satu pemain yang nggak boleh, hanya satu pemain. 5 menit mau habis kita baru main. Apa akibatnya? Kebobolan 1-0.